Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Toyota Soluna. Jadi apakah mobil ini worth it untuk mobil pertama? Jadi ini kita akan sharing. Kita udah pakai Soluna kurang lebih di 4.000 ya, lebih dari 4.000 km kita pakai Soluna, dan kita mau sharing buat teman-teman yang mau cari mobil pertama, apakah Soluna ini layak untuk dijadikan mobil pertama. Ini memang menurut kami sangat layak, sangat cocok bagi Anda yang mau meminang atau mencari mobil ya, terutama mobil 2 baris, mobil sedan, atau mungkin city car yang 2 baris. Soluna bisa jadi salah satu opsi, salah satu pilihan teman-teman yang mobil pertama ini. Kenapa? Kita bahas satu-satu. Yang pertama dari harganya. Harga Soluna nggak bisa dipungkiri kurang bisa digoreng, berbeda dengan mobil-mobil Toyota di era 90-an, 2000-an. Banyak mobil-mobil lama Motoba yang harganya saat ini cukup mudah untuk digoreng. Kenapa Soluna tidak mudah untuk digoreng? Karena memang image atau apa ya, yang melekat dengan Soluna ini ekstraksinya itu, sehingga orang untuk memilih takut nanti bekas taksi dan sebagainya ya. Harganya ketika mau digoreng itu cukup tidak semudah teman-temannya. Meskipun di Soluna sendiri itu banyak klub ya, klub di Toyota Soluna yang itu sebenarnya salah satu cara untuk mempertahankan harga atau cara untuk memainkan harga itu bisa di situ. Jadi dengan budget mungkin tergantung kondisi. Jadi range-nya Soluna ini cukup jauh ya teman-teman. Ada yang mungkin 30-an sampai 50-an. Jadi karena memang ini Soluna dulu populasinya cukup banyak, jadi mulai dari yang taksi, yang mobil pribadi, itu pilihannya saat ini mobil bekasnya sangat banyak, sehingga bisa disesuaikan dengan budget teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas nanti setelah exit tol kita, karena ini perjalanan ya. Jadi ini mobil buat luar kota juga oke. Kita ini perjalanan dari Solo mau ke Jogja, kita pakai coba tol Jogja Solo. Kelebihan lain dari Soluna, ini kita berada di jalan tol Solo Jogja. Jadi mobil Soluna dengan sedan yang identik digunakan untuk jalan-jalan tol seperti ini, menurut kami masih worth it ya. Jadi dengan harga yang cukup ekonomis sebenarnya, mobil ini digunakan untuk tol. Ini kita jalan di 100 km per jam ya. Ini ada Fortuner juga nih. Nah itu kita jalan 100 lebih, kita jalan 120 lebih, masih masih cukup nyaman. Jadi worth it lah. Dia goncangannya, suspensinya, limbungnya, bantingannya itu untuk di tol masih oke. Sehingga untuk jalan-jalan memang yang bagus, yang halus, yang rata seperti ini, kota-kota Soluna memang masih yang salah satu bisa dikatakan nyaman dan baik. Selanjutnya teman-teman, ada kelebihan, ada kekurangan pastinya. Kekurangannya berbicara di tol seperti ini teman-teman mungkin dari video terdengar ya, dia memang untuk kekedapan kabinnya, suara angin, suara roda masih terdengar. Ya wajar sih, dengan mobil
tahun sekian, harga sekian itu. Tapi sebenarnya dibandingkan dengan harga yang sama, kalau teman-teman cari city car yang lain di kelasnya Toyota, ini sebenarnya salah satu yang bisa dikatakan nyaman teman-teman. Jadi meskipun suara anginnya masih masuk, terdengar sedikit suara bannya, tapi dengan tadi kelebihan dia limbungnya untuk ambil kanan kiri dalam kota itu worth it lah. Baiklah teman-teman, kita akan menyampaikan alasan yang lainnya, yaitu terkait dengan konsumsi BBM. Mobil ini tergolong hemat konsumsi BBM-nya, sehingga salah satu pertimbangan kalau teman-teman mau ambil mobil pertama yang mungkin sebelumnya aktivitas teman-teman menggunakan roda 2, menggunakan motor, sekarang pakai mobil ya, yang biasanya acara keluarga, kegiatan keluar bersama keluarga itu kemana-mana menggunakan motor, mobilitas menggunakan motor, ini menggunakan mobil, itu memang harus disiapkan dana khusus teman-teman. Perlu disiapkan anggaran untuk bensin. Nah, kalau teman-teman pilih Soluna, sebenarnya untuk bensin ini tidak akan terlalu kaget seperti itu ya, karena ini masih tergolong hemat. Perbandingan konsumsi BBM-nya bisa di 1:13, 1:14, atau sekitar 1:15. Semua tergantung kondisi mobil, tergantung kondisi jalan, dan juga kaki pengemudinya. Seperti itu. Kondisi mobil, kalau kondisi mobil ini prima, pengapian sempurna, mesin juga lancar, tidak berbet-berbet dan sebagainya, ini justru mobil yang tenaganya cukup dapat, tapi konsumsinya BBM akan lebih hemat ketika memang kondisi mobil sehat. Kecuali memang mobil kondisi trouble ya, lama nggak diservis, businya udah kotor sehingga pengapiannya itu tidak sempurna, itu tarikannya berat tapi malah konsumsi BBM-nya boros, seperti itu. Dan juga kondisi jalan dalam kota dan luar kota pasti beda. Kita perjalanan di tol juga pasti beda dengan di dalam kota yang mungkin macet, kecepatan nggak bisa konstan, harus nunggu beberapa lampu merah berhenti dan sebagainya. Dan juga kondisi kaki, kalau kaki ini kita pakainya itu kalaupun kenceng itu dengan konstan, ya itu juga mempengaruhi konsumsi BBM. Itu pengaruh banget teman-teman. Beda kalau misalnya kita pengennya ambil mendahului, pengennya gas dalam, RPM tinggi, otomatis juga konsumsi BBM-nya akan lebih boros dibandingkan yang kita mengendarainya dengan konstan, seperti itu. Selanjutnya, selain BBM-nya ini hemat atau konsumsi BBM-nya ini ngirit, mobil ini tergolong bandel sih teman-teman. Ini mobil yang siap tempur. Jadi kita pakai Soluna ini sudah 4.000 km, hampir 1 tahun itu teman-teman. Itu kita baru ke bengkel 3 kali sih. Yang pertama kita ke dokter mobil, kita memang ganti oli, tune up, dan cek semuanya. Itu kita memang ganti aki, ganti radiator, flashing radiator, terus oli kita flashing, dan banyak lah, itu ada videonya, ada di channel ini juga, teman-teman bisa lihat. Yang kedua, kita ke bengkel itu karena ada rembesan dari Delco, jadi itu hanya ganti seal Delco. Jadi mesinnya ada tetesan oli, kita cek, terus kita bawa ke bengkel, benar, setelah ganti seal sembuh. Yang ketiga, belum lama ini kita ganti fan bell. Fan bellnya itu memang pas kita jalan, putus di jalan, bukan timing bell ya, tapi fan bell. Nah itu hanya 3 kali itu saja teman-teman, selama kurang lebih 1 tahun kita pakai Soluna ini. Jadi mobil ini bandel, udah 4.000 km lebih, udah sering keluar kota, kita pakai harian. Itu alhamdulillah mobil ini tidak seneng rewel, tidak suka rewel, nggak seneng jajan. Alasan yang lain teman-teman, yaitu terkait spare part Toyota Soluna. Ya, Toyota, brand Toyota, dimana sudah terkenal dengan spare partnya yang mudah didapat sehingga murah harganya.
Karena teman-teman juga perlu dipertimbangkan cari mobil pertama kalau cari mobil yang spare partnya susah. Misalnya teman-teman ambil mobil-mobil yang bukan mobil Jepang ya, mobil-mobil non Japan lah, itu teman-teman kalau ada kendala dengan mobil itu bisa pusing kalau mobil ini harus berdiam diri di bengkel, karena bengkel sendiri nggak bisa mengerjakan kalau spare partnya tidak ada. Nah, makanya Toyota Soluna ini termasuk mobil yang spare partnya mudah, dan hampir semua bengkel di pinggir-pinggir jalan tuh harusnya bisa mengatasi yang ada di masalah yang ada di Toyota Soluna ini. Sehingga teman-teman kalau tinggal misalnya di daerah pinggiran, bukan di kota besar, mau ambil Soluna kok ragu, ya menurut kami masih aman-aman aja lah. Insya Allah bengkel-bengkel di pedesaan, bengkel-bengkel mobil di pinggiran juga bisa lah mengatasi problem yang ada di Toyota Soluna ini. Itu aja teman-teman, berapa alasan Toyota Soluna menjadi mobil pertama ya, salah satu opsi mobil pertama apabila teman-teman mencari mobil ya sedan 2 baris. Itu semoga video ini bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apabila dari pendapat kami tadi ada yang salah, ada yang kurang benar, atau yang ingin ditambahkan, boleh ditulis di kolom komentar juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.